Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kita boleh datang bersama-sama ke dalam hadirat Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa doa pujian penyembahan kami Tuhan. Sebelum kami mulai dalam ibadah kami Tuhan, kami masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus secara khusus pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan, Indonesia Tuhan. Biarlah damai ada atas bangsa kami Tuhan. Shalom ada atas bangsa dan negara kami Tuhan. Dan shalom ada atas para pemimpin bangsa kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan berkati gubernur kami Tuhan. Berkati Tuhan kota Jakarta Tuhan. Berkati Tuhan para pemerintahan di Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan. Berkati Bapak Jokowi serta Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati Tuhan pakai beliau untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bahkan membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan. Berkati setiap keputusan-keputusan diambil Tuhan. Bahkan terlebih saat ini Tuhan, ada beberapa kota-kota yang terdampak bencana alam Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam pemerintahan Bapak Presiden kami Tuhan, semuanya dapat tertangani dengan baik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam kepemimpinan para pemimpin bangsa kami Tuhan, mereka semua mengandalkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin bangsa kami, Tuhan jaga bangsa kami. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk gubernur kami Tuhan di Jakarta Tuhan, Bapak Anies Baswedan beserta wakilnya Bapak beserta seluruh staf jajaran di Jakarta. Tuhan berkati ya Bapak setiap keputusan-keputusan yang diambil untuk kota Jakarta Tuhan, terlebih Tuhan di masa PSBB saat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan membuat kota ini menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi aman dan damai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota Jakarta akan semakin indah di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, kota-kota yang ada di Indonesia Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin daerah ya Bapak. Pakai para pemimpin daerah untuk bersatu hati membawa bangsa kami yang tercinta ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melalui setiap proses-proses yang ada Tuhan, bangsa dan negara kami ini semakin takut sama Tuhan. Bangsa dan negara kami ini semakin tunduk sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap
lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan di atas segala-galanya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkati dan jaga lindungi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Alor sampai Pulau Rote. Tuhan pelihara, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi Bapak. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa juga Tuhan, tidak lupa untuk Bapak Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Dr. Neko Notoro Harjo Tuhan. Berkati Tuhan Yesus kehidupan Bapak Gembala sidang kami, berkati keluarga besarnya, berkati istri, anak, cucu, dan mantunya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, setiap apapun yang diambil keputusan oleh Bapak Gembala sidang kami itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan di masa pandemi saat ini Tuhan, Tuhan jaga keluarga besar ya Bapak. GBI Gatot Subroto, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara ya Bapak. Berkati keempat wakil Tuhan, berkati Tuhan Bapak Gembala kami dan keempat wakilnya dimanapun mereka berada, Tuhan tetap jaga dan pelihara. Biarlah Tuhan sertai setiap pelayanan mereka, biarlah visi misi Tuhan turun ada atas mereka semua ya Bapak. Dan kami percaya semua boleh mengalir turun ke rayon cabang khusus, bahkan ke ranting-ranting yang ada. Bahkan kami percaya Tuhan sampai kepada setiap para gembala, bahkan kepada jemaat dan para kabit-kabit semuanya ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya GBI Gatot Subroto akan menuai jiwa besar-besaran di masa pandemi sekalipun Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus bagi GBI Rayon 1H Tuhan, di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Budianto Totong beserta keluarga besar, berkati kesehatan, usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu semua Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati Tuhan pelayanan beliau dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, berkati dan buat berhasil pelayanannya Bapak. Tuhan kami percaya lindungi dan pelihara keluarga Kak Rayon kami Tuhan. Berkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang berada di GBI Rayon 1H Tuhan. Berkati pakai Tuhan keunitiannya Tuhan, kami percaya akan membawa dampak bagi Rayon 1H, sehingga kami percaya Rayon 1H juga akan menuai jiwa besar-besaran Tuhan. Tuhan terlebih Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk Bapak dan Ibu Gembala kami di GBI Care Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gozali beserta Ibu Margaret Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan boleh sertai dan Tuhan boleh jaga. Berkati setiap kehidupan Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Berkati anak, cucu, mantu, Tuhan juga jaga dan Tuhan lindungi. Berkati setiap kesehatan, berkati setiap pekerjaan, dan apapun yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Gembala kami semua Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati Tuhan pada pagi hari ini juga untuk para pengerja-Mu di GBI Care. Berkati pekerjaan para pengerja-Mu, berkati usaha, berkati pelayanan, berkati setiap kesehatan para pengerja-Mu Tuhan. Jaga dan lindungi Tuhan para pengerja-Mu. Diberikan kesatuan hati, diberikan keunitian untuk lebih lagi mengemban tugas sebagai pelayan Tuhan di marketplace sekalipun dan di keluarga-keluarga. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini di GBI Care Tuhan. Pakai para jemaat-Mu untuk menjadi selalu berkat bagi keluarga mereka dan bagi saudara-saudara mereka, bahkan bagi lingkungan dimanapun para jemaat-Mu berada. Berkati setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap pekerjaan, usaha, rumah tangga, bahkan studi anak-anak. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Berkati Tuhan setiap keluar masuk pintu mereka semuanya Tuhan pelihara. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami yakin dan percaya setiap kami yang sedang sakit Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan jamah, dan Tuhan akan berikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Dan kami percaya hari ini kami bersusah hati, Tuhan akan berikan gantikan dengan sukacita. Dan kami percaya hari ini yang kami sedang berletih lesu, Tuhan akan berikan kelegaan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya damai sukacita Allah ada atas pada kami. Dan kami siap memulai ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Dan kami mau semuanya biarlah Tuhan yang turun tangan Tuhan. Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Sekalipun saat ini kami sedang merasakan pandemi Tuhan, kami percaya Tuhan tetap tolong kami, Tuhan tetap jaga kami. Dan berdoa untuk setiap para orang-orang yang berada di rumah sakit Tuhan di tengah pandemi saat ini. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap orang-orang yang sakit, yang berada di rumah sakit. Bahkan tim medis Tuhan juga tetap tolong. Bahkan vaksin yang pertama boleh dilakukan di bangsa kami, Tuhan juga tolong vaksin yang kedua nanti. Kami percaya semuanya juga boleh berjalan dengan aman, dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini mereka berada di rumah sakit,
Tuhan sudah berikan kesembuhan, Tuhan sudah pulihkan keadaan mereka. Sekalipun dengan obat-obatan, kami percaya Tuhan sudah menjamah dan memulihkan keadaannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biar Tuhan turun tangan dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, sebab Kau baik. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Yesus, buat kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ya Yesusku. Haleluya. Yesus, Kau baik Tuhan, kasih setia-Mu takkan habis bagi kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Sekali katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Sekali katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Lah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau, akan kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Ya Yesus, Tuhan, kasih setia-Mu besar bagi kami. Ya Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu
Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani
dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala rayon kita, yaitu Bapak Pendeta Budianto Totong. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia membaringkanku dan meliharaku seumur hidupku. Berubah
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, di Rayon 1H, Bapak berkati Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan, itu semua boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami menjadi pendengar-Mu yang takut akan Tuhan. Diberikan Roh Kudus untuk dimampukan melakukan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami, dan Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, yang ajaib, yang dahsyat. Kami ucap syukur sampai detik ini Engkau masih pelihara kami, melindungi kami, memberkati kami. Berikan kesehatan yang baik pada kami. Sehingga Tuhan, hari ini Tuhan kami dapat datang dalam hadirat-Mu untuk mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan yang berada dimanapun juga saat ini sedang mengikuti online ini, di rumah-rumah, di dalam perjalanan, dimanapun juga Tuhan umat-Mu saat ini. Engkau mengurapi mereka, hadirat-Mu memenuhi setiap mereka, lawat mereka, jamah mereka. Kau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang Kau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut ucap syukur. Hari ini kita bisa untuk beribadah dan juga kita bisa mendengar sebagian firman Tuhan, di mana Tuhan telah menuntun kita masuk di tahun 2021. Kita tahu tahun 2020 begitu banyak masalah kita harus hadapi, khususnya pandemi COVID ini. Syukur bagi Tuhan sehingga saat ini kita bisa sama-sama untuk mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan telah menuntun kita lewat gembala sidang kita. Di tahun 2021 ini dikatakan adalah tahun integritas. Saya percaya sepanjang tahun ini Tuhan akan berbicara kepada kita tentang bagaimana kita menjalankan hidup ini yang berintegritas. Tokoh utama dalam keteladanan integritas ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia adalah Allah. Keteladanan dalam hidup kita itu hanya kita lihatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Arti sederhana dari integritas adalah apa yang kita pikirkan dalam hati kita dan kita perkatakan dan kita lakukan itu sama. Itu arti sederhana dari integritas. Salah satu harta dalam hidup manusia yang paling berharga itu adalah integritas. Jika saudara memilikinya, jangan pernah saudara berkompromi untuk melepaskannya. Jadi integritas bukan hanya berbicara tentang apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita perkatakan, tetapi lebih penting dari itu adalah berbicara tentang apa yang kita perbuat dan harus sama dan memberikan dampak yang positif sekeliling kita. Orang yang berintegritas, saya percaya pasti bisa menghasilkan buah yang manis, yang baik, yang berkenan pada Tuhan Yesus. Seperti pohon dikenal dari buahnya. Alkitab mencatat di Lukas 6 ayat 43 dan 44 firman Tuhan mengatakan gini. Karena tidak ada pohon yang baik
yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Integritas juga tidak bisa diwariskan atau diturunkan berdasarkan DNA. Contoh, jika orang tua kita berintegritas, belum tentu anaknya otomatis berintegritas. Integritas dalamnya itu mengandung kebenaran, kejujuran, dan keteladanan. Oleh karena itu, integritas harus dibuktikan dari hasil perbuatan kita. Nah, di sini orang tua, para pemimpin harus menjadi contoh, teladan, saksi untuk mewariskan kepada anak-anak kita maupun keturunan kita maupun orang di sekitar kita. Integritas harus melalui suatu proses pembentukan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini adalah miliknya Allah, bukan miliknya kita. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Kita bisa mengerti rencana Allah dalam hidup kita, sehingga kita mengerti tujuan hidup kita hanya alat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama dan memberikan dampak yang positif, menjadi saksi yang hidup. Oleh karena itu, renungkan baik-baik. Saudara dan saya ini, kita dipilih oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi." Ini pergi ini kemana? Ini pergi ini ada hubungan dengan Matius 28. Di situ dikatakan, "Pergilah menjadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Jadi pergi di sini artinya adalah kita harus lakukan sesuatu. Oleh karena itu Tuhan pilih saudara dan saya. Dan harus apa? Menghasilkan buah yang tetap. Dan buahmu itu tetap. Buah itu berbicara buah yang tidak mengenal musim. Terus menerus menghasilkan buah yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema khotbahnya adalah melakukan kehendak Bapa dengan integritas yang tinggi, sehingga menghasilkan buah yang tetap dan baik. Mari kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan, dan buah apa yang harus kita hasilkan. Yang pertama, buah pertobatan. Buah pertobatan itu bicara adalah perubahan pola hidup kita yang lama menjadi serupa dengan pola hidup Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 8 mengatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus bertobat? Karena Alkitab mencatat di Roma 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa bicara mati, maut, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus mati karena kita. Menebus dosa-dosa kita. Coba kita sama-sama ngecek diri kita masing-masing. Apakah pertobatan kita ini sudah sesuai dengan buah pertobatan? Hati yang bertobat hanya Tuhan yang bisa lihat. Tetapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh semua orang.
Kalau kita bicara kita bertobat, hidup kita masih seperti orang dunia, itu bukan bertobat. Kita masih ada satu perubahan hidup. Dulu kita brengsek, sekarang kita benar. Dulu kita tukang penipu, sekarang kita benar. Kalau kita berintegritas, saya percaya kita pasti bisa menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Di Alkitab banyak tokoh, tapi saya ambil contoh adalah Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus bertobat, namanya Saulus. Dia adalah ahli Taurat. Dia orang yang menangkap, menganiayai, memenjarakan, dan membunuh orang-orang Kristen. Boleh katakan dia adalah musuhnya Tuhan Yesus. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, waktu dia mau ke Damsyik, dijamu oleh Tuhan, di situ dia bertobat. Setelah dia bertobat, kehidupan pribadinya tuh totally berubah. Dia bertobat, dia menjadi hamba Allah. Dia menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi alatnya Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Begitu luar biasa untuk menjadi saksi. Sampai hari ini, kalau kita lihat Alkitab setebal ini, Perjanjian Baru, mayoritas adalah kesaksian Rasul Paulus. Kita bisa lihat pertobatan dia tuh adalah pertobatan yang sejati. Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah selesai yang lama. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setelah Paulus bertobat, seluruh kehidupan lamanya, termasuk sifat dan karakter lamanya, telah mati. Dan Paulus berubah menjadi manusia yang baru. Yaitu mengenakan pola kehidupan sesuai dengan ajaran Kristus. Ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah teladan dia. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib ini, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk bisa menghasilkan buah pertobatan yang sejati, kita harus dimulai dengan pengenalan akan Allah yang benar dan berani membayar harga. Karena untuk meninggalkan cara hidup yang lama itu tidak mudah. Itu harus ada satu perjuangan untuk meninggalkan kehidupan kedagingan kita. Dan tujuan hidup kita setelah kita bertobat hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Rasul Paulus berkata di Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus juga menulis di surat Filipi waktu dia di penjara. Filipi 1 ayat 21 dan 22 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus ini ahli Taurat loh. Orang pinter. Dia bisa tulis di penjara, dalam keadaan di penjara untuk jemaat di Filipi. Saya percaya hari ini dia juga berbicara pada kita. Hidup selama kita hidup hanya untuk Kristus. Kalau mati merupakan keuntungan. Dia tahu kalau dia mati pasti dia berjumpa dengan Tuhan.
Tetapi dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Rasul Paulus setelah menghasilkan buah pertobatan yang sejati dalam hidupnya, pelayanannya dengan motivasi yang benar. Sehingga Rasul Paulus memberikan satu contoh teladan, saksi, sampai dia berani berkata gini. 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kita tanya diri kita sendiri, kita berani nggak ngomong seperti Rasul Paulus begitu? Kita mesti cek, introspeksi diri kita. Sekarang ini bukan waktunya lagi untuk kita bermain-main dengan kehidupan kekristenan kita. Melainkan kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari, setiap waktu. Pertobatan yang sejati pasti disertai dengan bukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu perubahan hidup yang benar-benar bisa dilihat dan dirasakan oleh orang sekitar kita. Apakah pertobatan kita sudah membuahkan hasil yang nyata dan berdampak bagi orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sampai hari ini, sejak menjadi hamba Tuhan, sampai hari ini, setiap pagi pasti saya berdoa. Aku ucap syukur, Tuhan baik, bikin aku hidup lagi, bernafas, dan bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ucap syukur, minta pengurapan, hikmat, kuasa Roh Kudus menyertai aku sepanjang hari ini untuk melakukan segala kehendak-Mu dan rencana-Mu. Itu doa pagi saya. Tentu masih banyak yang saya doakan. Tapi saya tidak pernah lupa setiap malam sebelum tidur, saya pasti doa lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ucap syukur Engkau telah menyertai aku sepanjang hari ini, menuntun, membimbing, memberkati aku. Ucap syukur, apapun yang terjadi, Engkau punya rencana yang baik. Tapi selalu saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, sepanjang hari ini aku lakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan pada Engkau. Mari Roh Kudus hari ini, saat ini juga, ingatkan aku mau bertobat, aku mau terus berubah sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu, serupa dengan Kristus dalam hidup kita ini. Ini yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi, buah yang pertama adalah buah pertobatan, yaitu buah perubahan pola hidup lama menjadi serupa dengan pola hidup Tuhan Yesus. Saya percaya orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita lihat buah yang kedua apa? Buah yang kedua itu buah roh. Buah roh itu adalah sikap dan perilaku hidup kita seperti karakter Kristus. Buah roh itu adalah karakter Kristus. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara dan saya sama-sama cek, kita ada nggak buah-buah roh ini? Untuk menghasilkan buah roh, hidup kita harus dipimpin oleh roh. Bukan lagi dipimpin oleh daging. Kita nggak bisa ikut caranya dunia. Harus caranya roh yang menuntun kita. Sesuai dengan Alkitab apa katakan. Rasul Paulus katakan di Galatia 5 ayat 16-18 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus berkata lagi di Galatia 5 ayat 19-21. Ini bicara apa itu daging. Dia jelaskan pada kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ternyata di ayat ini kita bisa tahu bahwa dahulu Rasul Paulus juga lakukan hal yang tidak benar. Oleh karena itu, hari ini dia juga memberikan peringatan pada kita agar kita hidup dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh kedagingan. Orang yang dipimpin oleh kedagingan diperingatkan di sini bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau tidak mendapatkan tempat atau kerajaan Allah, itu di mana? Di mana itu? Saudara harus tahu, itu di neraka. Sedangkan kita ini hidup nih harus dipimpin oleh roh supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus memberikan peringatan pada kita. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya tahu saya tidak sempurna. Tapi selalu saya minta, tiap hari saya minta Roh Kudus dan sepenuhi aku. Untuk memimpin setiap langkah hidup aku. Setiap keputusan aku, setiap apapun yang aku katakan, saya minta Roh Kudus yang tuntun. Kalau ada salah, saya segera akui, minta ampun. Jadi buah yang kedua harus kita hasilkan adalah buah roh, yaitu menghasilkan karakter Kristus, yaitu sikap dan perilaku kita ini sama seperti karakter Kristus. Orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah roh. Kita masuk ke buah yang ketiga. Buah ketiga adalah bicara buah kebenaran. Kebenaran itu hanya ada di Yesus. Kita harus nantiasa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kebenaran yang sesungguhnya adalah ada di Tuhan Yesus sendiri. Kalau kebenaran manusia bukan kebenaran sejati, tetapi kebenaran diri sendiri. Seperti tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tidak mau mendengar nasihat-nasihat orang-orang bijak, menganggap dirinya paling benar, sombong, angkuh, senantiasa menganggap dirinya paling benar. Orang lain salah. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran hanya ada dalam Tuhan Yesus karena Ia adalah Allah sendiri. Saya banyak dengar di dalam masa pandemi ini, kita banyak di rumah, berkumpul dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu. Banyak ada di rumah.
Justru Tuhan izinkan terjadi ini agar supaya keluarga demi keluarga lebih harmonis. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Karena pandemi ini banyak terjadi pertengkaran, KDRT, hingga sampai terjadi perceraian. Ini karena masing-masing membenarkan diri sendiri. Padahal dalam Efesus 5 jelas di situ dikatakan, suami harus mengasihi istri. Istri harus hormati, tunduk pada suami. Anak-anak harus menghormati Tuhan, menghormati orang tua. Jadi kalau kita tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, sesuai dengan Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau senantiasa kita rajin membaca firman, merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan, saya percaya dalam pandemi ini justru keluarga demi keluarga pasti penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tidak mungkin terjadi namanya pertengkaran. Tidak mungkin terjadi KDRT. Tidak mungkin terjadi perceraian. Pasti terjadinya adalah penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya juga setiap hari berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, ajar aku melihat seperti Engkau melihat. Ajar aku berpikir seperti Engkau berpikir, Tuhan. Ajar aku merasakan seperti Engkau merasakan, Tuhan. Agar aku dapat menjalankan hidup ini dengan hati yang bijaksana, penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Itu yang saya doakan. Setiap kita kalau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, pasti akan menghasilkan buah kebenaran. Kebenaran itu hanya dalam Tuhan Yesus. Yaitu kita banyak baca, merenungkan, perkatakan, dan praktekkan firman Allah. Orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah kebenaran. Buah yang keempat, berbicara buah pekerjaan yang baik. Nah, ini kita sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita sama-sama mesti sepakat, mempunyai satu pengertian. Hidup orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, hidup kita ini bukan miliknya kita lagi, miliknya Yesus. Semua apapun yang kita kerjakan, apa itu keluarga, apa itu bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya itu saya katakan miliknya Tuhan. Kita hanya sebagai alatnya, partnernya, sahabatnya. Anak-anak Tuhan Yesus dipercayakan di tengah-tengah dunia ini melakukan kehendaknya pada zaman ini. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dan memberikan dampak yang positif sekeliling kita. Kolose 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, dengar baik-baik ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Sering dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau tidak diawasi, kita kerjanya asal-asalan.
tidak bertanggung jawab. Kita nggak sadar bahwa semua itu miliknya Tuhan. Kalau kita menyadari hal itu, semuanya miliknya Tuhan, kita hanya alat. Sekali lagi, kita hanya alat. Partnernya Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita punya satu tugas tanggung jawab untuk melakukan segala kehendak Tuhan dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita percaya upah itu datang dari Tuhan. Dan semua apapun kita lakukan itu, tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Kolose 1 ayat 10 mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Keadaan sekarang, kalau kita bicara untuk mencari orang pinter di dunia ini banyak. Tetapi untuk mencari orang yang berintegritas tidak gampang. Saya hari ini sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan di gereja dan juga di marketplace, saya selalu pegang prinsip firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun yang Tuhan percaya pada saya untuk lakukan, saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saya tahu, saya hanya alat. Saya nggak mungkin bawa semua itu untuk bersama-sama dengan saya nantinya. Nggak mungkin. Semua akan ditinggalkan. Tapi kita mesti warisi hal-hal yang baik, yang positif, yang berkenan pada Tuhan selama kita hidup ini. Untuk betul-betul bisa menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan, memberikan dampak, jadi saksi untuk sekitar kita. Jadi buah yang keempat adalah buah pekerjaan yang baik, yaitu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah pekerjaan yang baik, menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, buah yang kelima. Masih ada buah yang lain, tapi kita hanya bicara 5 buah. Buah yang kelima itu berbicara buah untuk hidup yang kekal. Ini bicara memenangkan jiwa-jiwa. Yohanes 4 ayat 36 mengatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kalau kita bisa menghasilkan buah pertobatan, pasti kita bisa menghasilkan buah roh. Kalau kita bisa menghasilkan buah roh, kita pasti bisa menghasilkan buah kebenaran. Kalau kita bisa menghasilkan buah kebenaran, pasti kita bisa menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Maka kita bisa memberikan dampak yang positif bagi sekeliling kita dan membawa orang banyak, bukan sedikit, bisa bawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan menjadi kitab yang terbuka atau surat-surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, ini Paulus yang berbicara, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Rasul Paulus kembali mengingatkan
bahwa hidup orang percaya di tengah dunia ini sebagai surat-surat Kristus. Dengan kata lain, orang dunia akan melihat dan memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan kita setiap hari, setiap waktu. Apakah selama ini kehidupan kita sudah menjadi berkat bagi orang lain atau malah menjadi batu sandungan? Itu semua tergantung kita. Kehidupan orang Kristen yang normal, yang sehat, seharusnya menjadi buah bibir yang positif. Sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Firman Tuhan di Matius 5:14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga." Kita bercahaya bukan hanya lewat perkataan kita saja, bukan melalui khotbah kita, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatan kita. Apapun profesi saudara, saudara bisa memuliakan Tuhan dan membawa orang percaya pada Tuhan Yesus melalui hidup saudara dan saya. Orang bisa melihat hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi batu sandungan. Jadi orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, saudara adalah orang-orang yang berintegritas, yang tinggi, dan bisa menghasilkan buah, yaitu buah sesuai dengan pertobatan, buah roh, buah kebenaran, dan buah pekerjaan yang baik. Melalui hidup saudara dan saya, kita bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa melalui hidup kita. Mari, saat ini saya mau untuk berdoa untuk saudara. Angkat tangan kita. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi hamba-Mu sangat percaya setiap firman yang ditaburkan hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan terus berkarya dalam kehidupan umat-Mu yang telah mendengar firman ini. Engkau terus membentuk, memproses, menuntun, membimbing, mengajari setiap umat-Mu saat ini sedang mendengarkan ibadah online ini. Dimanapun juga mereka, Tuhan. Lawatan-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu turun atas setiap mereka. Sehingga mereka mengerti isi hati-Mu, kehendak-Mu dan rencana-Mu, dan juga mengerti tujuan hidup mereka. Hanya sebagai alat untuk kemuliaan nama besar Engkau. Melalui hidup mereka, mereka berintegritas yang tinggi, menghasilkan buah, itu buah pertobatan, buah roh, buah kebenaran, buah pekerjaan yang baik, dan buah jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama besar Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, syukur bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan kami yang hidup dan Juru Selamat kami. Haleluya! Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Budianto Totong. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu
biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah.
Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.